Halo Sobat Matematika, apa kabar kalian? Hari ini kita akan mempelajari segitiga yang berhubungan dengan sudut, alas, tinggi, keliling, luas, juga macam-macam segitiga seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembarang, segitiga siku-siku, segitiga tumpul, segitiga lancip, dan juga ada hubungannya dengan Pitagoras dari soal yang paling gampang ke soal yang paling susah. Anda siap? Mari kita mulai. Soal nomor 1, hitunglah luas segitiga yang berada di dalam persegi panjang yang berukuran 6 cm kali 4 cm. Oke, Sobat Matematika, kita lihat segitiga ini, segitiga ABC. Kalian tahu ini segitiga apa? Ya, bukan segitiga sama kaki, karena ininya semuanya tidak ada yang sama, jadi bukan juga segitiga sama sisi. Berarti ini segitiga sembarang, atau segitiga sebarang. Mana yang benar ya? Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Segitiga sebarang atau sembarang. Terus cara carinya bagaimana? Kita nggak tahu alasnya yang mana, kita nggak tahu tingginya yang mana. Tapi kita tahu di sininya adalah 6 cm. Dan di sini adalah 4 cm. Oke, mari kita pikir bagaimana caranya. Ya, benar Sobat Matematika, kita bisa hitung dulu luas persegi panjangnya. Kita hitung ya, luas persegi panjang. Sobat Matematika masih ingat ya, luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. So, panjangnya 6 cm kali 4 cm. Jadi jawabannya 24 cm persegi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita bisa kurangkan dengan segitiga yang ini, kita potong. Nah, ini segitiga apa Sobat Matematika? Ya, benar, segitiga siku-siku di sini. Alasnya yang mana? Terserah kalian, mau alasnya ini atau ini. Oke, kita anggap alasnya ini, berarti 2 cm. Dan ini tingginya, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cm. Ini saya kasih sebut luas apa? Luas 1. Setelah itu ini luas 2. Yang ini, segitiga siku-siku lagi ya. Kita nanti akan kurangin lagi. Kita lihat alasnya. Kita anggap ini alasnya 2 cm, tingginya kita anggap 6 cm. Masih ada satu luas segitiga lagi. Yang mana? Benar, yang ini, yang kecil. Segitiga apa ini? Segitiga sama kaki lagi. Alasnya 4, tingginya 1 cm. Kita tambahkan semua segitiga yang ada di samping kanan, samping kiri, dan bawah. Luas segitiga 1 tambah luas segitiga 2, tambah luas segitiga 3. Luasnya apa? Nah, sekarang kita hafal yuk. Luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2, atau setengah kali alas kali tinggi. Tambah setengah kali alas kali tinggi, tambah setengah kali alas kali tinggi. Usahakan Sobat Matematika selalu tulis rumus dulu ya sebelum kerjain supaya ingat terus. Oke, yang pertama alasnya adalah 2, tingginya adalah 5. Tambah, yang kedua, setengah kali alasnya 2, tingginya 6. Yang ketiga, setengah kali alasnya adalah 4, tingginya adalah 1. Kita hitung, ini kita coret, ini kita coret, 2 dan 4 kita coret, akan jadi 2. Hasilnya berapa? 5 tambah 6 tambah 2. 11, 12, 13. 13 cm persegi. Nah, setelah itu langkah terakhir diapain? Ya, benar, dikurang. Berarti luas arsir, luas segitiga sembarang tadi atau sebarang tadi kita kurangin, yaitu 24 cm persegi dikurangin 13 cm persegi. Hasilnya adalah 11 cm persegi. Soal nomor 2, diketahui sebuah segitiga sama kaki dengan panjang kakinya 15 cm, 15 cm. Jika alas segitiga tersebut 18 cm, hitunglah luas segitiga tersebut. Oke, kita punya alas, kita nggak punya tinggi. Kenapa kita harus cari tinggi? Karena rumus luas segitiga adalah apa Sobat Matematika? Ya, benar. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, kita harus cari tingginya. Bagaimana caranya? Kita bagi segitiga ini jadi 2 ya. Kita bagi jadi 2, kita ambil yang ini. Saya akan gambar. Di sini C, D, B.
Dan di sini adalah siku-siku. Kita tahu sisi miringnya 15 cm dan alasnya ini berapa? Ya, benar, bukan 18, tapi 9 cm. Berarti kita harus cari tinggi. Pakai rumus Pitagoras. Bagi sobat matematika yang belum belajar Pitagoras, nggak apa-apa, kita belajar aja bahan yang dipelajari oleh kakak kelas kita, yaitu di kelas 8. Rumus Pitagoras adalah jumlah dari kuadrat sisi-sisi tegaknya sama dengan kuadrat dari sisi miring. Bingung ya? Kita coba, saya kasih gini. Ini A, ini B, ini C. C itu sisi miring. Berarti rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita pegang ya rumus ini, dihafal. A-nya berapa? 9. B-nya berapa? Yaitu T. C-nya 15 kuadrat. Kita hitung. T kuadrat 15 kuadrat 225 kurang 81. T kuadratnya ini 114. T-nya adalah akar dari 114. Sobat matematika udah harus hafal ya, akar 114 berapa ya? 144 maksud saya. 144 berapa? Ya benar, 12 cm. Jadi kita tahu tingginya adalah 12 cm. Nah kalau begitu udah gampang. Saya ganti pen, kita tinggal cari luasnya. Luas adalah rumusnya. Setengah kali alas kali tinggi. Setengahnya, alasnya 18 cm, sekarang alasnya yang ini ya, kali tingginya yaitu ini, 12 cm. Kita coret, ini sama ini, jadi 9 kali 12 adalah 108, dan unitnya berapa? Ya benar, cm persegi. Gampang bukan? Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Jika keliling segitiga ABC adalah 108 cm, hitunglah A, tinggi segitiga ABC, yang B, luas segitiga ABC. Nah, kali ini kita punya problem. Kita diketahui kelilingnya 108 cm. Keliling itu gimana ya rumusnya? Benar sobat matematika, keliling adalah, misalnya ini adalah lapangan yang dilihat dari atas. Kita lari dari titik A, startnya, kita lari mengelilingi lapangan. Misalnya mau lomba maraton, kita lari sampai C. Lalu sampai C, kita lari lagi ke B. Setelah itu kita kembali ke A. Nah, inilah yang disebut keliling. Jadi rumus keliling apa, sobat matematika? Keliling adalah jumlah sisi-sisi dari segitiga. Kita bisa tulis sisi A, sisi B, sisi C. Atau di sini berarti AC tambah CB tambah BA. Kita masukin yuk. AC, berapa ya AC-nya? Kok nggak ada? Oh, ternyata ini segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki sifatnya adalah apa, sobat matematika? Ya, kakinya adalah sama panjang dan sudut-sudut kakinya juga sama besar. Jadi, di sini AC juga 3M kurang 6. Kita masukin 3M kurang 6 tambah CB-nya 3M kurang 6 tambah BA-nya 2 meter. Kelilingnya berapa? Ingat 108. Di dalam persamaannya kita tulis 108. Lalu, sobat matematika kan sudah belajar aljabar, yaitu ada variabel ya, 3M tambah 3M kita jadi 6M. Sedangkan min 6 jadi min 12 tambah 2 jadi min 10. 108. Kedua ruas kita pindah tempat. Ketika kedua ruas saling berpindah, ingat sobat matematika, tanda tidak berubah. Nah, kali ini minus 10, kita pindahin ke sini, baru tanda berubah. 108 minus jadi apa? Ya, benar, jadi plus. 6M sama dengan 118. 6M, M sama dengan 118 dibagi dengan 6. Berapa ya? 118 kita bagi dengan 6. 0,58. Nggak bisa, berarti harusnya 108. Kita salah di mana? Min 10. Min 10 pindah jadi plus. 108 plus 10, 118. 6M. 118 bagi 6.
Salah di mana ya kita ya? 3M kurang 6. 3M kurang 6. Oke, sobat matematika kok nggak kasih tahu? Minus 6, minus 6, minus 12, benar, tambah 2, minus 10. 118 bagi 6. 6158, nggak dapat ya. Oke, saya salah. Ternyata di sini 2M bukan 2 meter, tapi memang dia variabelnya 2M. Oh, so sorry. 2M. Kita ubah semuanya. Saya hapus ya. Maaf, sobat matematika. Maaf. Oke. Kita tulis 2M di sini. Berarti kita harus teliti ya. 108, 3M tambah 3M tambah 2M adalah 8M. Minus 12, kita pindah tempat. 108, 8M minus 12 pindahin jadi tambah ya. Jadi 120. M sama dengan 120 bagi 8, hasilnya adalah 15. Kita hapus dulu yang ini, belum selesai ya, masih jauh. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah tinggi segitiga. Nah, kita gambar. Tinggi segitiganya yang ini. Oke, di sini siku-siku kita keluarin lagi segitiga ini. Saya gambar lagi di sini. Berarti di sini adalah C. Oh, sorry. Saya gambar di sini ya. Di sini C. Di sini nggak ada nama. Sobat matematika bisa kasih nama. Misalnya X. Berarti di sini X dan siku di X dan di sini adalah B. Oke. Tingginya kita nggak tahu. Di sini 3M kurang 6. Nah, 3M kurang 6 kita masukin dulu nilainya. Berarti 3 kali 15 kurang 6. 45 kurang 6 adalah 39. Berarti di sini 39. Satuannya apa sih? Sentimeter ternyata. Berarti di sini 39 cm. XB-nya sendiri adalah bukan 2M, tapi M. Karena ini 2M dibagi 2. Jadi di sini M, di sini M. Berarti M. M-nya sendiri adalah 15 cm. Kita pakai Pythagoras lagi. Ingat rumusnya adalah jumlah sisi tegak kuadratnya sama dengan kuadrat dari sisi miring. Kita mulai ya. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya 15 kuadrat tambah B-nya T, C-nya 39 kuadrat. Kita hitung. 39 kuadrat kurang 15 kuadrat. Wah, ini susah sekali hitungnya. Gimana caranya? Ada cara, ada trik-triknya begini. Kita bagi 3 dulu semuanya. Kita diam-diam jangan kasih tahu. Bagi 3 dulu semuanya. Bagi 3. Ini hasilnya adalah 13. Oh, sorry. Saya pakai pen lain. 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Ini hasilnya adalah 169 kurang 25, 144. Akar dari 144 adalah 12. Dan ingat di sini kita kaliin 3 lagi. Karena tadi bagi 3. Kali 3 lagi. Jadi tingginya adalah 36 cm. Yeay, sudah dapat A. Cukup susah ya soal ini. Jadi tingginya adalah 36 cm. Dapat deh. Pertanyaan B, luas segitiga. Udah gampang. Luas segitiga berarti saya pakai pen biru. Luas segitiga, kita sini masih ada ruangan nih. Saya tulis ya di sini. Luas segitiga rumusnya adalah ini B. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya berapa? Hati-hati, 2M bukan 2 meter. Berarti alasnya adalah 2 kali M-nya adalah 15. 2 kali 15 berarti 30 cm. Ini alasnya 30 cm kali tingginya kita udah dapat 36 cm. Kita coret ya. 2 kita coret dengan 36. Hasilnya adalah 18. 18 kali 3 adalah 540 cm persegi. Soal ini cukup rumit, tapi kalian pasti bisa.
Soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Diketahui panjang PQ 6 cm. Yang mana PQ? Ini dia PQ, 6 cm. Berarti alas segitiga ya. Karena di sini siku-siku, berarti ini segitiga siku-siku. Now, apalagi yang kita ketahui? QR 10 cm. QR itu 10 cm. Berarti untuk segitiga siku-siku ini QR sisi apa? Benar, sisi miring. Dan sekali lagi kita pakai rumus Pythagoras. Ternyata rumus Pythagoras sangat membantu kita ya. Tentukan luas segitiga PQR. Berarti mau tanya luas segitiga ini. Tanpa tinggi kita nggak bisa. Berarti kita harus cari tingginya dulu. Lalu pertanyaan kedua adalah panjang PS. Nah, ini bingung nih. Gimana cara carinya? Sobat matematika, ketika kita baca soal, ada panjang PS, sambil kita kerjain yang A, usahain otak kita berpikir juga langkah selanjutnya apa. Kita harus cari PS. Jadi sambil kerjain A, kita juga berpikir, taruh otak kita sebagian untuk mikirin PS itu gimana. Jadi kita kayak ada dua otak jalan sekaligus. Kita mulai ya. Oke, yang A, tentu kita pakai rumus Pythagoras sekali lagi. Begini ya. Di sini 6, di sini 10 berarti tinggi. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya adalah 6, B-nya adalah T, atau 6 dan T terbalik, nggak apa-apa. 10 kuadrat. T kuadrat sama dengan 100 kurang 36. T kuadrat sama dengan akar dari 64, T-nya 8 cm. Yeay, sudah dapat tinggi. Berarti tinggal masukin rumus luas. Luas sama dengan, ingat rumusnya? Benar, sobat matematika. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya berapa? 6 cm. Tingginya 8 cm. Kita coret ya. 2 sama 8. Kita coret dengan yang besar. Berarti 4. Berarti ini 24 cm persegi. Usahain disiplin selalu tulis satuan ya. Nah, sekarang yang B. Yang B bagaimana ya? Cari PS. Rumus apa PS miring seperti itu? Nah, kali ini kita rotasikan segitiga kita. Kita coba yuk rotasikan segitiga kita. Ini kita rotasikan. Oh, ternyata semuanya berputar. Maaf ya teman-teman, saya putarin dulu ya. Nah, segitiga ini. Kita lihat bahwa segitiganya ini juga segitiga siku-siku. Karena AS itu tegak lurus dengan QR. Alasnya berapa? Benar, 10. Alasnya 10. Sedangkan tingginya yaitu AS. Oke, kita kembalikan ya. Jadi, sobat matematika, bayangin ya, bahwa kita lihatnya begini atau begini. Jadi, alas, oke, kita masukin lagi rumus luas. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luasnya berapa? Benar, kita sudah punya luasnya yaitu 24. Setengah, nah ingat tadi setelah dirotasi, alasnya yaitu 10 cm. Tingginya yaitu AS, yaitu tegak lurus dengan alasnya. Kita coret, ini hasilnya 5. So, AS adalah 24 sama dengan 5 AS. AS sama dengan, ini 5 AS sama dengan 24. Nah, AS adalah 4,8 cm. Wow, sobat matematika sudah sampai nomor 5. Jika channel soal matematika ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Kenapa? Karena kalian akan tambah pintar, nilai kalian matematika akan jadi 100, teman-teman kalian juga akan tambah pintar, dan bangsa kita, bangsa Indonesia akan lebih pintar lagi dari bangsa lain. Mari kita mulai. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui AD, DB 10 cm, yang mana ya? Oh, ini dia. AD 10 cm, DB 10 cm. Sedangkan AC 15 cm. Nah, ini adalah tinggi segitiganya. Dan FE 4 cm. Ini ada segitiga kecil, 4 cm. Tentukan luas daerah yang diarsir, yaitu luas ini. Oke, sobat matematika, sepertinya ini susah.
Yuk kita pikir yuk bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, kita lihat ada banyak segitiga di sini. Saya pakai cara seperti nomor 1, yaitu kita cari dulu luas segitiga terbesar, lalu kita kurangin dengan segitiga yang putih, lalu kita kurangin lagi dengan segitiga putih yang kecil. Kita mulai ya. Luas segitiga besar, atau mau langsung sekalian nggak? Kita langsung sekalian yuk. Jadi kita sebut satu persamaan, langsung kita masukkan. Kita lihat, segitiga yang besar adalah segitiga ini. Oke, saya hapus ya. Lalu kita kurangkan dengan segitiga yang ini. Oke, setelah itu kita kurangkan lagi dengan segitiga yang ini. Loh, kok jadi gampang ya? Ya, seperti itulah cara menyelesaikannya. Kita mulai ya. Luas arsir. Luas segitiga yang besar kita taruh yuk. Kita hormatin dia. ABC dikurangin dengan luas segitiga ACD. Dikurangin lagi ya. Dikurangin lagi dengan luas segitiga DBF. Oke, luas segitiga kita baru masukin rumusnya. Setengah alas tinggi kurang setengah alas tinggi dikurangin setengah alas tinggi. Setengahnya semuanya dengan rumus distributif ya. Kita tarik keluar yuk. Jadi tinggal alas dan tinggi. Oke, untuk segitiga paling besar alasnya berapa? Ya benar, alasnya yaitu ini semua, yaitu 20 cm. Kita masukin ya, 20 kali tingginya berapa? Ya, 15. Dikurangin, setengahnya udah keluar, sekarang alas kali tinggi yang ini. Alasnya berapa? Benar, 10, yaitu ini. Dan tingginya masih sama, 15. Dikurangin, setengahnya udah tarik keluar. Alas yang kecil, segitiga ini, alasnya berapa? Ya, benar, 10 kali tingginya berapa? Benar, tingginya adalah 4. Kali 4, kita hitung. Setengah, 300, kurang 150, kurang 40. Setengah 150 kurang 40 adalah 110. Berarti hasilnya adalah 55 cm persegi. Ini kita baru setengah jalan. Ayo jangan nyerah, kita masih ada 5 soal lagi yang lebih susah. Soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, kita punya dua segitiga sebarang, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini dan ini yang ditanya luasnya. Ini bagaimana ya? Di sini kita nggak tahu sisinya, kita nggak tahu sisinya, nggak tahu sisinya. Begitu pula dengan segitiga yang satunya lagi. Kita juga nggak tahu sisinya ini dan sisinya ini, sisinya ini. Apa salah soal ya? Ya, emang salah soal. Maaf, sobat matematika, ternyata CH adalah 6 cm. Saya lupa gambarinya. Di sini 6 cm. Oke, jadi kita punya masalah. Kita tidak tahu semua sisi segitiga itu. Jadi jangan dipaksa sobat matematika. Kita lihat, kita cari segitiga apa yang dilibatkan di sini. Kalau kita jeli, kita bisa lihat ini. Segitiga sembarang yang di sini. Oke. Nah, ketemu titik terangnya kan? Kita bisa lihat bahwa alasnya adalah ya, 18 cm. Dan tingginya adalah bukan AB, tapi tingginya adalah FB, yaitu 15 cm. Segitiga sembarang, di sini alas, tingginya harus ini, yaitu tegak lurus dengan ini. Oke? Jadi sobat matematika harus ingat ya. Kita sudah punya satu tingginya yang ini. Nah, sekarang bagaimana dengan segitiga yang satunya lagi? Saya coba ganti warna ini, segitiga ini. Saya kasih nama segitiga B deh ya. Yang ini tadi segitiga A. Segitiga B, alasnya berapa? Segitiga sembarang lagi nih. Ya, alasnya 18. Tingginya berapa? Benar. Sobat matematika udah lancar. Tingginya yaitu 24 cm. Nah, setelah itu mereka kan saling overlap. Kalau kita tambah, jadi luasnya gede. Berarti kita harus ingat, harus kurangin dengan luas segitiga yang kecil yang di bawah itu. Kurangin dengan segitiga ACE yang warna putih. Itu gampang. Segitiganya berarti alasnya 18, tingginya 6. Yuk kita bikin persamaannya. Berarti luas arsir
sama dengan luas A kurang luas B kurang luas yang kecil ini saya kasih nama luas C ya, yang ini. Luas C kurang luas C. Oke, sobat matematika, sudah mengerti? Ternyata persamaan kita salah. Kenapa? Karena luas C-nya harus dipotong 2 kali. Jadi kita harus kurangin lagi dengan luas C. Kok bisa sih? Kita coba. Luas A saya keluarin. Luas B saya pisahkan. Nah, setelah itu yang putih, kan kita harus gunting yang ini. Kita potong yang ini yang C. Kita harus hilangkan. Terus yang ini juga kita harus hilangkan. Berarti kita kurangkan 2 kali. Oke, kita coba ya. Luas A setengah alas tinggi kurang luas B setengah alas tinggi. Yang ini kita boleh tulis 2 kali luas C. Setengah alasnya, atau saya pindahin ke sini ya. Saya pindahin ke sini. Luas arsir setengah alasnya adalah 18, tingginya adalah 15. Dikurangin dengan setengah, alasnya 18, tingginya 24. Kurang dengan 2 kali setengah kali alas kali tinggi. Kita hitung ya. Ini dan ini dan ini. Dibagi jadi 9. 9 kali 15, 135. 9 kali 24, saya hitung di sini, 216. Kurangin, ini kita coret 2 sama 2-nya. Alasnya berapa? Benar, alasnya 18. Tingginya berapa? Segitiga kecil. Yes, 6 cm. 18 kali 6. 48, 108. Di sini saya tulis 108. 135 kurang 16 nggak bisa. Dikurangin ini juga nggak bisa. Ada yang salah. Salahnya di mana? Ternyata ini ditambah, sobat matematika. Nah, jadi ketika guru kalian bikin belum tentu benar. Kalian harus cermat. Bisa kalian kritik guru. Pak guru, Bu guru, itu salah. Ya, jadi tidak usah takut. Ini berarti ditambah. So, 135 tambah 216. 351 dikurangin 108. 11, 3, 4, 2. 243 cm persegi. Oke, sobat matematika, kalian harus kuat di dasar-dasar dari bidang datar. Ada segitiga. Minggu depan kita akan belajar tentang segi 4 dan persegi. Persegi panjang, persegi, nanti ada lagi layang-layang, jajaran genjang, dan ada 2-3 macam lagi. Kenapa? Karena nanti makin lama kita akan belajar lagi tentang bangun dimensi 3 atau bangun ruang. Wah, di sana sudah melibatkan sudut-sudut yang susah, melibatkan titik potong, melibatkan juga volume dan luas sisi. Itu udah susah sekali. Jadi sobat matematika harus kuatin di dasar-dasar dari luas dan keliling bangun datar ini. Soal nomor 7, perhatikan gambar berikut. Jika besar ACB 40 derajat, hitunglah besar sudut ABC. Nah, dari soal nomor 1 sampai 5 sampai 6 kita udah belajar tentang tinggi, alas, luas, dan keliling. Nah, untuk nomor 7 dan nomor 8 kita akan belajar 7 dan 8. Kita akan belajar tentang sudut. Ya, kenapa saya nggak memasukkan banyak soal sudut? Karena menurut saya soal sudut itu sudah kita pelajari di video yang lalu. Jika sobat matematika ingin menonton tentang sudut dalam berseberangan, luar berseberangan, termasuk sudut-sudut di dalam segitiga dan sudut eksterior segitiga, boleh cek link di atas atau link di bawah ini. Mari kita mulai. Tujuan kita adalah besar sudut ABC, jadi kita taruh dulu di sini tanda tanyanya. Kita akan menuju ke sini. Nah, ini kita melihat sudutnya segitiga CDB. Segitiga yang ini, CDB. Sudut apa? Sobat matematika, maksud saya segitiga apa ini? Ya, segitiga sama kaki, karena ininya sama, yaitu C, D, dan B.
Saya suka ketika mengerjakan soal dari gambar masternya saya keluarin yang kecilnya. Emang habis waktu, tapi kalau kalian udah lancar tidak perlu. Nah, kita tahu di sini 40 derajat, berarti ingat sobat matematika, sifat sudut segitiga sama kaki adalah sudut-sudut di bawahnya itu adalah sama besar. Kalau kalian rotate, kalian lihat berarti ini adalah kaki segitiga, ini adalah kakinya, berarti ini juga sama 40 derajat. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita cari ini. Kita mulai ya. Sudut CDB tambah 40 derajat tambah 40 derajat itu sama dengan jumlah totalnya berapa? Ya benar, sobat matematika masih ingat ya, jumlah sudut-sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut CDB adalah 180 derajat kurang 80, yaitu 100 derajat. Kita sudah dapat, kita taruh di sini 100 derajat dan kita juga dapat ini 40 derajat. Kita ambil napas sebentar. Sekarang kita menuju ke segitiga yang berikutnya. Saya ganti pen. Nah, ini berapa? Ini berapa? Ingat sobat matematika, apa hubungannya antara sudut ini dengan ini? Ya, benar. Itu adalah sudut pelurus. Berarti sudut CDB tambah sudut ADB itu sama dengan 180 derajat. Alasannya adalah berpelurus. CDB-nya 100, ADB-nya 180. Kita kurangin. Hasilnya adalah 80 derajat. Oke. Nah, kita keluarin lagi segitiganya. Segitiga apa ini? Sama kaki. Berarti di sini B, di sini D, di sini A. Sifatnya ingat, sudut-sudut di kakinya adalah sama. Karena kita sudah tahu sudut ADB adalah 80 derajat, berarti sudut yang mana 80? Ya benar, DAB. Kita langsung tulis yuk di sini 80 derajat. Nah, sekarang kita mau cari ini. Kita ganti lagi pakai warna biru. Sudut langsung aja ya. 80 tambah 80 tambah ADB, ABD. Sama dengan 180 derajat. Sama sudut segitiga. Sudut dalam segitiga. So, ABD 180 derajat kurang 160 derajat. Berarti hasilnya adalah 20 derajat. Kita tulis di sini 20 derajat. Oke, langkah terakhir yang ditanya, ternyata yang ditanya ABC, berarti tadi saya salah. Ya, yang ditanya adalah ABC, sudut ABC. Berarti langkah terakhir sudah gampang. Langkah terakhir adalah sudut ABC, berarti ini ditambah ini. 20 tambah 40, hasilnya adalah 60 derajat. Mari kita ke soal yang lebih susah. Soal nomor 8. Hitung jumlah sudut A, B, C, D, dan E. Ini kita lihat ada bintang, jadi dijumlahin. Ini sudut-sudutnya berapa? Kalian bisa tebak sobat matematika berapa? 90, 180, 270, atau 360. Nanti di akhir dari pembuktian kita, saya akan tunjukkan bukti sebenarnya. Saya akan bawakan bintang buat kalian. Nah, kita mulai ya. Ini bagaimana caranya kita nggak punya apapun? Kita punya 5 variabel, variabel A, B, C, D, E, dan kita tambahkan 5 variabel lagi. Kita tambahkan lagi. Bagaimana? Saya akan bikin kalian lebih pusing lagi. Ini saya akan tambahin. Coba ya, K, L, M, N, O. Wah, bukannya tambah pusing ya? Oke, sobat matematika, ada yang tahu jumlah sudut dalam pentagon segi 5? Berapa ini? Caranya kita bisa bagi jadi beberapa segitiga. Kita mulai ya, kita potong dan kita potong. Berarti kita punya 3 segitiga. Satunya 180 derajat, 180 derajat, 180 derajat. Berarti totalnya adalah 540 derajat. Itu jumlah dari sudut K, L, M, N,
dan O. Oke ya. Now, kita pakai sudut berpelurus, kita akan dapatkan ini sama dengan 180 derajat kurang K. Oke ya. Ini kita akan dapat 180 derajat kurang L. Ini sama 180 derajat kurang L. Yang ini 180 derajat kurang M. Yang ini 180 derajat kurang M. Yang ini 180 derajat kurang N. 180 derajat kurang N. Bisa nggak ya selesainya ya? Mari kita lihat. 180 derajat kurang O. 180 derajat kurang O. Dan ini 180 derajat kurang K. Setelah kita membuat diri kita bingung seperti ini, terus apa dong? Oke, kita lihat ada 5 segitiga. Sobat matematika lihat. Ini segitiga pertama. Oke, saya coba pakai pen lain. Ini segitiga pertama, segitiga kedua, segitiga ketiga, keempat, dan kelima. Yuk, kita tambahin semuanya yuk. Kita mulai. Segitiga 1 tambah segitiga 2 tambah segitiga 3, segitiga 4 tambah segitiga 5, jumlah sudutnya total adalah 180 derajat dikali 5 ya. Jadi sudut 1 adalah, wah ini panjang sekali ya. Sudut B tambah 180 derajat kurang K tambah 180 derajat kurang L. Baru 1. Yang kedua, saya tulis di bawah deh ya. Tambah sudut yang 2 yang ini ya. Sudut E tambah yang ini. 180 derajat kurang L tambah 180 derajat kurang M. Ditambah lagi, sekarang yang ketiga. Sudut C tambah 180 derajat kurang M tambah 180 derajat kurang N. Tambah lagi yang keempat. Sudut A tambah 180 derajat kurang N, tambah 180 derajat kurang O. Terakhir, yang sudut 5, sudut D, tambah 180 derajat kurang O, tambah 180 derajat kurang K. Sama dengan 180 derajat kali 5 berapa? 900 derajat. Oke, mari kita pakai aljabar. Ada 10 variabel. Mungkin ini pertama kalinya kalian menyelesaikan persamaan ada 10 variabel. Tapi jangan takut ya, ini kita anggap sebagai satu variabel, yaitu yang ditanya. Kita kumpulin yuk. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E. Kita kumpulin. Jadi sudut A tambah sudut B, tambah sudut C, tambah sudut D. Wah, sampai suara saya sudah serak. Tambah, mari kita lihat. Kita cari semua yang 180 derajat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita kali 10 ya. Tambah 1800 derajat. Kurangin 2K, kurangin 2L, 2M, 2N, N2O sama dengan 900 derajat. Kita mulai. Yang ini semua kita sebut saja sebagai X ya. Nggak apa-apa ya, nggak ada X kan di sana. Kita sebut saja sebagai X, itu yang kita cari. X sama dengan, X sama dengan, boleh deh kita lihat. X, kalau gitu nggak usah X. Kita tetap tulis saja. Sudut A tambah sudut B, tambah sudut C, tambah sudut D, tambah sudut E. Yang lainnya kita lemparkan ke kanan. 900 kurangin 1800. Loh, kok jadi minus? Minus. Oh, karena ini semua pindahin jadi tambah. Oke, tambah 2. K tambah L tambah M tambah N tambah O. Nah, ketemu titik terangnya. Ingat, tadi jumlah K, L, M, N, dan O adalah jumlah sudut dalam pentagon adalah 540 derajat. Selesai deh. Ini minus 900 tambah 2 kali 540. Minus 900 tambah 1080. Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, tadi siapa yang jawab 180 derajat? Anda benar. Buktinya mana? Mari kita lihat.
Saya tutup dulu. Ini dan ini dan ini saya tutup dulu. Saya menuju sini, keluarin. Oke, mari kita lihat. Ini bintang kita. Saya bawa bintang Alpha Centauri. Nah, kita lihat sudut-sudutnya. Kalau sobat matematika tambahin 51 tambah 35 tambah 27 tambah 29 tambah 38, ini adalah 180 derajat. Di pause, ambil kalkulator, coba hitung. Benar kan? Nah, sekarang saya gerakin ya. Gerakin lagi, dan gerakin lagi. Coba ditambahin. Ya, ini akan jadi 180. Kalau tidak 180 itu pembulatan desimal, karena ini saya ambil dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Jadi sekitar 0,6, 0,5 dan sebagainya. Tapi yang pastinya jumlah kaki-kaki dari segitiga dari bintang itu totalnya adalah 180 derajat. Di pause, coba dihitung. Nomor 9, diketahui suatu segi 6 beraturan. Loh, kok kita belajar segi 6, segitiga saja belum selesai, mau segi 6? Ternyata ini adalah segitiga sama sisi dikali 6, jadilah segi 6. Kita buktikan ya. Luas daerah segitiga sama kaki daerah yang diarsir, yang ini sama kaki ya, terhadap luas seluruhnya adalah, berarti yang ditanya adalah rasio. Rasio dari segitiga. Oh, nanti kita tulis ya di sini ya. Oh, oke, yang ditanya ini, luas segitiga sama kaki banding luas heksagon. Itu yang ditanya. Oke, kita mulai. Oke, titik tengahnya ini saya akan gambarkan. Kita kasih nama O. Kita gabungin lagi, dan gabungin lagi. Nah, kita ketemu segitiga AOB ini adalah segitiga sama sisi, yaitu 60 derajat di sini, 60 derajat di sini, dan 60 derajat di sini. Ya, jadi bagaimana kita cara carinya? Oh, kita nggak ada angka sama sekali. Berarti kita taruh ya di sini A ya. Kita taruh A, semuanya A. Sisinya A. Now, kita cari dulu luas segitiga, satu segitiga. Oke, berarti di sini A, di sini A. Saya bagi 2. Oke, kita keluarin segitiganya. Di sini A, di sininya setengah A. Kita cari tingginya. Tinggi yang ini ya, sobat matematika. Oke, kita pakai Pythagoras lagi. Langsung ya, tinggi sama dengan akar dari sisi miringnya A kuadrat kurangin setengah A kuadrat. A kuadrat kurangin 1/4 A kuadrat, hasilnya adalah 3/4 A kuadrat. Di akar, hasilnya adalah A/2 akar 3. Ini sentimeter. Ya, kita anggap aja sentimeter. A sentimeter. Oke, kita sudah dapat tinggi satu segitiganya. Sekarang kita cari luas. Atau luasnya langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Karena kita sudah dapat tinggi 1, nanti kita akan gampang. Tinggi yang ini juga sama ya, yaitu oke, sama aja tingginya ini. Kita langsung ya, kita masukin ke rasionya. Luas sama kaki per luas heksagon. Luas segitiga sama kaki, rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Sedangkan yang bawahnya adalah 6 kali segitiga yang kecil ya, setengah kali alas kali tinggi. Kita coret setengahnya, tapi sobat matematika A dan T-nya jangan dicoret ya, karena itu beda. Kita mulai. Alasnya segitiga yang biru itu, alasnya adalah A. Tingginya adalah 2T per 6. Alas yang ini, yang bawahnya, yang segitiga ini ya, sobat matematika nggak bingung kan? Yang ini, alasnya juga sama A kali T. T-nya jangan dicoret dulu ya. Boleh dicoret kah T-nya? Harusnya boleh ya, karena T-nya sama ya.
Oh, berarti ini saya kejebak sobat matematika. Buat apa kita cari T-nya? Nilai T-nya enggak penting karena A-nya sama, T-nya sama, tinggal dicoret. A dan A coret, T dan T coret, 2 dan 6 coret, hasilnya adalah 2/6 atau 1/3. Oh, sobat matematika, saya kena tipu. Berarti ini tidak perlu. But, ya, ini soal keren. Soal nomor 10, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi AB 14 cm, AC 13 cm, dan BC 15 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Oh, kita nggak punya tinggi. Dan kita nggak tahu ini segitiga apa, segitiga sembarang. Caranya adalah kita bagi jadi 2 ya, segitiganya ya. Kita tarik garis tinggi dari C menuju ke AB. Kita lihat. Oke, ini kita bagi dulu jadi 2 segitiga. Segitiga pertama dan segitiga kedua. Berarti yang tadi di sini 14, kita taruh di sini X dan di sini 14 kurang X. Mengerti ya? Now, kita masukin rumus Pythagoras untuk segitiga pertama. Segitiga pertama berarti T kuadratnya itu sama dengan 13 kuadrat kurang X kuadrat. Pakai Pythagoras ya. Sedangkan ini T kuadratnya adalah sama dengan 15 kuadrat kurang 14 kurang X kuadrat. Paham ya? Jadi T kuadrat sama dengan T kuadratnya kita ganti jadi begini. 13 kuadrat kurang X kuadrat sama dengan 15 kuadrat kurang 14 kurang X kuadrat. 169 kurang X kuadrat. 225 sama dengan, kurangin, ini kita bongkar jadi 196 kurang 28X tambah X kuadrat. 169. Oke. Min X kuadrat 225 kurang 169 kurang, oh ini kali masuk ya, jadi minus 196 tambah 28X kurang X kuadrat. Oke, kita perhatikan sisi kiri dan sisi kanan. Minus X kuadrat minus X kuadrat bisa kita kurangkan. Lalu 225 kurang 169. 15, 6, 11, 5, dan 1. So, ini hasilnya adalah 56. Kurangin 196. Oh, 28X ya ini ya. Tambah 28X-nya. Oke, sama dengan 0. Jadi kita jadi minus 28X atau begini. 28X sama dengan 196 kurang 56. 28X sama dengan 140. X-nya sama dengan 140 bagi 28. Hasilnya adalah 5. Oke, kita dapat X-nya 5. Berarti kita tinggal cari tinggi. Kita masukin yang ini. Saya hapus dulu. Tinggi kuadrat sama dengan 13 kuadrat kurang 5 kuadrat. Tinggi sama dengan 169 kurang 25. Tinggi akar 144, berarti tingginya 12 cm. Nah, sobat matematika sudah dapat tingginya 12 cm. Beres deh. Berarti luas sama dengan alas tengah alas tinggi. Alasnya adalah 14, kali tingginya adalah 12. Kita coret. 14 bagi 2, 7. 7 kali 12, 84 cm persegi. Selesai. Ada yang protes nih. Pak, ngapain pakai rumus ini? Kan kita punya rumus, yaitu rumus akar S bla 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 bla. Benar juga ya. Oke, kita coba yuk pakai rumus itu. Saya hapus jawaban nomor 10. Saya hapus ini. Nah, kita kembali ke sini. Kita pakai rumus yang baru. Rumus magic. Luas ketika diketahui segitiga sembarang, yaitu di sini misalnya A, di sini misalnya B, di sini misalnya C, rumusnya adalah ini. Luas, hafal ya, ini akan sangat membantu kalian. Dari mana rumus ini? Oh, mesti tunggu 4 tahun lagi. Karena rumus ini diajarinkan setelah kalian sudah bisa belajar trigonometri. Trigonometri.
Now, S itu apa ya? S itu adalah setengah keliling. Setengah keliling. Setengah dari kelilingnya masih ingat ditambahin ya. 13 tambah 15 tambah 14. Setengah dikali 42 berarti 21 cm. Setelah itu kita masukin 21. 21 kurang 13. 21 kurang 15. Dan 21 kurang 14. 21 kali 8 kali 6 kah ini? Dan kali 7. Jika kalian nggak boleh pakai kalkulator, bagaimana hitungnya? Faktorin ya, kita pecahkan. 21 itu 7 kali 3, 8 itu 4 kali 2, 6 itu 3 kali 2, dan 7. Kita lihat, yang sama kita keluarin. 7 kali 7, 49, diakarin akan jadi 7 kembali. 3 dan 3 kita keluarin. 2 dan 2 kita keluarin, sedangkan akar 4 sendiri adalah 2. Jadi hasilnya 21 kali 4, hasilnya 48 cm persegi. Wow, kalian luar biasa. Selamat karena kalian sudah belajar 10 soal segitiga dari yang paling gampang ke yang paling susah. Sobat matematika, ketika memilih soal, saya menghabiskan waktu yang tidak sedikit. Dari 50 soal, saya cari pelan-pelan sampai ketemu 10 soal yang bisa untuk memuaskan rasa penasaran kalian. Ada yang berhubungan dengan keliling, alas, tinggi, sudut, Pitagoras, dan yang lainnya. Jadi satu soal dengan soal lainnya tidak mirip banget. Saya selalu cari variatif dari soalnya. Oke, kita udah selesai. Minggu depan kita akan belajar lagi soal tentang bangun datar, yaitu segi 4. Segi 4 sendiri ada banyak sekali, yaitu persegi panjang, persegi, jajaran genjang, trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Minggu depan kita akan belajar mengenai persegi panjang dan